Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilva Dian Asnora Rangkuti dari mahasiswa program Pascasarjana dengan NPM 257015049. Saya akan memaparkan tugas mata kuliah sejarah perkembangan bahasa Indonesia terkini, yaitu dengan tugas Kongres Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa penting Kongres Bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan Kongres. Kedua, tokoh dan pesertanya. Ketiga, keputusan dan hasil Kongres. Dan keempat adalah signifikansi antara peristiwa penting Kongres Bahasa Indonesia ini. Yang pertama, latar belakang dan tujuan Kongres. Di sini saya akan menjelaskan dengan singkat bahwa Kongres ini diadakan sebagai tindak lanjut dari semangat Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pada masa itu, bahasa Indonesia masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya mapan sebagai bahasa resmi dan standar nasional. Oleh karena itu, Kongres ini bertujuan untuk menyusun dasar-dasar kebahasaan yang lebih kokoh dan memperjuangkan pengakuan resmi terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua adalah tokoh dan peserta. Tokoh dan peserta dalam kongres ini diprakarsai oleh Raden Mas Sudarjo Tedjok Rosisworo, seorang wartawan dari Surabaya yang aktif menciptakan istilah-istilah baru dalam bahasa Indonesia. Selain beliau, tokoh-tokoh penting lainnya yang terlibat adalah Adasano Esipane, Ki Hajar Dewantara, HB Perdana, Muhammad Yamin, dan tokoh-tokoh budaya serta cendekiawan lainnya. Dan sekitar 500 orang menghadiri acara ini, termasuk perwakilan dari berbagai organisasi dan komunitas budaya. Selanjutnya, yang ketiga adalah keputusan dan hasil kongres. Keputusan dan hasil kongres ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu menyusun tata bahasa Indonesia yang baru dan sesuai perkembangan zaman. Yang kedua adalah mengganti ejaan lama dengan sistem ejaan internasional yang lebih modern. Lalu yang ketiga adalah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam perwakilan dan perundang-undangan. Dan yang keempat adalah mengusulkan agar bahasa Indonesia digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, signifikansi. Signifikansi Kongres Bahasa Indonesia ini adalah dibuat dengan keputusan Kongres ini sangat strategis karena menjadi dasar hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Dengan demikian, Kongres Bahasa Indonesia pertama merupakan tonggak awal yang memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia yang sedang berjuang untuk merdeka. Itulah pemaparan sekilas dari tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan kelemahan pemaparan saya ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.